kasih itu doa pengampunan. Sesakit apapun kita disakiti, doa pengampunan. Jadi jangan takut dijahati. Nanti Tuhan akan menunjukkan. Sampai dia bingung, loh, udah kujahati masih tetap dia keberkatan. Dia melawan Tuhan. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Haleluya. Ini saudaraku. Makanya saya lihat Taurat itu ditutup, disalib Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Tuhan membuat pengiringan yang baru, persekutuan yang baru, kelompok yang baru. Kalau orang berkata agama itu sebenarnya cuma artinya tidak kacau, itu saja. Tapi ya sudah begitu pengertian dunia. Ini saudara-saudaraku. Dan apa itu kelompok yang baru? Dalam Yohanes 2 itu, rombak yang lama ini aku membangun dalam 3 hari. Yang dimaksud di situ adalah kematian Yesus Kristus. Haleluya. Dan di akhir kehidupan itu masuk kepada kematian adalah doa pengampunan. Haleluya. Yakin itu boleh terjadi bagi kita? Amin, saudaraku. Wah, hanya di dalam Yesus itu boleh terjadi. Kita bersyukur ini. Kalau belum sampai kepada Yesus, tetap mata ganti mata, gigi ganti gigi, main pelan-pelan terus sampai dunia kiamat. Tapi kalau di dalam Yesus sudah langsung dimulai, apapun yang dilakukan, berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara pemain musik semua ke dalam, tidak ada yang boleh di luar. Di luar ada banyak kuasa-kuasa roh lain. Salam bagi kita semua yang ada di sini, bahkan juga bagi saudara-saudara yang tersambung bisa mengikuti pada ini lewat sambungan internet. Biarlah Tuhan sangat memberkati kita semuanya. Karena ibadah kita saat ini adalah ibadah yang istimewa, saudaraku. Tidak seperti ibadah-ibadah minggu biasa. Karena kita memperingati peristiwa benar-benar kematian Yesus yang tidak bisa disangkal. Karena baik pengadilan dari orang Israel sendiri, baik juga termasuk pengadilan dari perwakilan dari Romawi, dan disaksikan oleh penduduk Yerusalem. Jadi kalau ada yang berkata Yesus tidak mati, maka itu adalah satu yang ejekan saja. Di depan masih ada 2 kursi, boleh langsung ke sini yang masih ingin duduk. Dipakai semua ini, yang di depan ini lebih nyaman.
urapannya lebih kencang. Karena di belakang itu ada aja yang goda-goda. Ya. Jadi siapa yang mau lebih merasakan indah, maju ke depan. 2 lagi. Berkat khusus. Nah, ayo kejar berkat. Kalau mau langsung, nggak usah lama-lama. Oh, nggak ada yang mau berkatnya. Ya udah, biar orang lain yang ambil. Hati-hati, jangan diduduki setan nanti. Ayo didudukin orang, ayo. Ayo Mama Jasmine langsung. Dah, nggak mau yang lain sudah. Satu lagi. Jangan susah-susah. Itu. Bawanya jadi parhobas. Pak Jasmine langsung ke sini. Biarin dia di situ. Oh, jaga anak. Oke. Baik. Semua kita arahkan hidup kita kepada firman. Saya sampaikan tadi, ibadah kita ini bukan ibadah biasa. Dan saya sudah semakin lihat dari firman Tuhan, memperingati ibadah ini suatu hal yang luar biasa. Saya bisa merasakan, saudara-saudaraku. Inilah kata-kata Yesus sebagai yang terakhir mengakhiri pelayanannya di bumi, mengakhiri hidupnya sebagai manusia di bumi ini. Dan saya juga melihat ini adalah batas dari agama Taurat, agama Yahudi, dengan sudah terlaksananya pencurahan kasih yang sangat besar. Ini batasnya. Jadi saya semakin lihat dari firman Tuhan, kita ini sedang dalam berkat yang sangat besar. Kalau tidak mengerti, saya pikir sayang. Itu sebabnya mari semua kita memperhatikan, dan setiap kesempatan ini kalau boleh jangan kita lewatkan, karena saya lihat ada hal yang sangat besar di dalamnya. Bahkan saudara-saudaraku, satu waktu YouTube kita ini juga nanti banyak orang yang akan menyelidik kembali. Betul, karena di dalamnya tidak hanya khotbah biasa, tapi banyak yang Tuhan akan nyatakan bagi kita, hal-hal yang belum terbuka. Itu sebabnya saudaraku, jangan kita anggap ini, udah aku dengar. Jangan. Sungguh-sungguh jangan nanti orang lain yang mengambil berkahnya. Iya. Jadi kita ini anggap enteng. Jangan saudaraku. Kursi aja di depan masih anggap enteng. Saya bilang berkat di situ banyak. Ayo lari, siapa yang mau? Ayo. Loh, jangan anggap enteng. Itu betul. Ayo, Tuhan memberkati. Ya, benar saudaraku. Jadi sekarang ini kita nggak boleh asal begitu, asal melayani tapi nggak meresapi, sehingga ringan semua. Asal ibadah nggak meresapi, nggak zamannya saudaraku, rugi begitu itu.
Ya rugi, nggak ada artinya. Sama saja dengan orang menikah, asal nikah tapi nggak ada saling mengasihi, ngapain? Hanya tinggal tunggu berantem, bosan, udah bosan, udah sampai di sini, dadah, sayonara. Tapi kalau ada kasih, saudaraku, kasih itu kekal sampai selamanya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita juga kepada Tuhan itu jangan asal ibadah dan jangan asal pelayanan. Semua ini kita harus rasakan mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Dan kita lakukan itu adalah kasih kepada Tuhan. Ini saudaraku. Ada apa di dalam kematian Yesus? Saya lihat saudaraku, permulaan adanya agama di bumi nggak ada di dalam buku-buku lain, tapi di dalam Alkitab. Tata cara ibadah yang lengkap itu adalah bangsa Israel dengan tata cara ibadah yang turun di Gunung Sinai, lengkap dengan tata cara ibadahnya, lengkap dengan tempat ibadahnya. Walaupun saat itu mereka harus masih berpindah-pindah, tapi ukuran itu sudah ada, dan nanti tempat ibadah itu dibangun di Gunung Moria, di mana Abraham mempersembahkan anaknya, dan dibangun oleh Raja Salomo. Ini saudara-saudaraku. Dan itu tata cara ibadah memang sebenarnya itu lebih khusus diperuntukkan bagi orang Israel yang saat itu harus menjalani perjalanan di mana ada bangsa-bangsa, suku-suku yang mereka harus lewati. Mereka kadang dihadang, mereka kadang diperangi. Jadi firman Tuhan kepada mereka masih diberi hukum Taurat, boleh berperang, boleh membunuh. Ini saudara-saudaraku. Tapi mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Raja Salomo sudah membangun tempat ibadah, bahkan sudah berkembang lama mereka di situ. Maka di dalam kematian Yesus dijelaskan itu sudah cukup sampai di situ. Karena apa? Taurat itu adalah sebagai pengantar kepada Yesus. Sesudah Yesus itu ahli waris, saudaraku, itu ditutup. Nah, jadi bagi bangsa Israel, kalaupun mereka masih Taurat, tapi yang masuk ke dalam kerajaan surga hanyalah bukan lagi cara Taurat. Tadi kita Lukas 23 belum baca ya, tapi saya baca dulu satu, sebab ini pertamanya. Lukas pasal 23, kata-kata terakhir diucapkan Yesus di dalam kemanusiaannya. Sebab di dalam Injil Lukas ini adalah menunjukkan secara lengkap kemanusiaan Yesus, sama seperti kita. Itu sebabnya yang menulis juga adalah Dr. Lukas, disebut tabib Lukas. Nah, jadi mengerti semuanya. Jadi Yesus sebagai manusia. Dan dalam ayat 34
Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bersama kita baca 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Inilah kata-kata yang terakhir yang disampaikan oleh Yesus. Ini adalah salah satu kata yang terakhir atau ucapan Yesus di kayu salib. Dan di dalam Injil Lukas, dalam kemanusiaan Yesus, inilah yang dia sebutkan. Sudah sakit, sudah menderita, sudah dihina, semua di sana, diolok, dipukul, diludahin. Saudara-saudaraku, apa yang pernah kita alami, hinaan orang, ya belum seberapa. Coba kita bayangkan Yesus, semua di situ sudah cambuk 40 kali. Saudara-saudaraku, dan semua lengkap, semua penghinaan ditempatkan di tempat orang yang paling terkutuk, paling berdosa, disamakan dia di situ. Ya. Tapi kata-kata yang terakhir, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini luar biasa, saudaraku. Kita kadang-kadang, kita juga yang salah masih berani, saudaraku, sampai berantem mempertahankan. Tapi kalau Yesus, semua, segala penghinaan, segala penistaan, segala apapun, semua lengkap. Tapi doanya itu tidak ada sedikit pun menyakiti. Semoga kau kena ajab, semoga kau mati, semoga kau ini, semoga kamu berdiri tergeletak di situ. Segala macamlah, saudaraku. Kiranya kita boleh memandang ini. Ini Tuhan berbuat bagi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan biar dialirkan kepada kita hidup dari Yesus itu. Dan kasih Yesus itu ada pada kita. Pengampunan, saudara-saudara. Inilah jadi dasar kekristenan. Dan ke situ kita semua harus berkembang, harus bertumbuh. Dan kalau ini boleh terjadi, kita semua akan benar-benar damai di hati, damai kita ke dunia ini, damai kita kemana-mana, terlebih damai ke Yerusalem baru. Ini saudara-saudara, tidak ada lagi ribut. Yesus benar juga diam, apapun semua diam. Bahkan dengan doanya, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada yang tidak tahu, ada yang tahu pun, semuanya. Yang tahu apalagi yang tidak tahu pun diampuni. Jadi semua, Yesus mohon pengampunan atas perbuatan orang lain. Haleluya, saudaraku. Biar kita mengarah dan berkembang ke situ. Amin. Haleluya. Gak ada lagi yang muka kasar kalau sudah begini. Kalau salibnya kita nyanyi tadi, oh kayu yang kasar, tapi hati kita semua sudah lemah lembut. Ini. Di kayu yang kasar terdapat hati yang lemah lembut. Haleluya.
Kiranya Tuhan tolong kita. Itu sebabnya semakin saya melihat kebenaran firman ini, semakin bersyukur saudaraku rasanya hati kita ini. Ya, banyak belum melihat. Nah, saya juga belum. Jadi kalau saya nyanyi, kata mereka nyanyi kebangsaan, nyanyi favorit, nyanyi kesukaan, dulu ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jalanmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Harimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan hidup genapi. Jadi banyak dulu belum mengerti, tapi saya semakin lihat, saya semakin bersuka cita, saudara. Lama saya belum lihat. Kalau saya tinggal dikit lagi penuh 76, hampir 76 tahun belum lihat, tapi sekarang melihat. Jadi kalau saya menyanyi dulu ku tak mengerti, itu selama 76 tahun dulu belum mengerti, tapi sekarang saya semakin melihat jalan-jalan Tuhan. Semua kita harus semakin melihat itu. Haleluya saudaraku. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, Matius pasal 5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini saudara-saudara. Jadi agama Taurat itu sesudah dalam kematian Yesus menyatakan kasih Allah sepenuh, kasih yang terbesar. Karena kasih yang paling besar adalah seorang memberi nyawanya bagi sahabatnya. Itu kasih paling terbesar. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Inilah Yesus memberi nyawanya, ditutup, dijual juta. Waktu Yesus kaki dan tangannya masih dipaku, dia nyatakan kasih itu, dan sebagai wujudnya adalah pengampunan, doa pengampunan. Kiranya kita memiliki itu, kasih itu, doa pengampunan. Sesakit apapun kita disakiti, doa pengampunan. Haleluya saudaraku. Kita mau ngomong dulu bersama. Sesakit apapun kita disakiti, kita harus ada doa pengampunan. 1, 2, 3. Sesakit apapun kita disakiti, kita harus punya doa pengampunan. Haleluya. Amin ya. Ini janji kita ya. Wah, luar biasa saudaraku. Makanya sekarang berkat ini luar biasa ini. Keberkatan saudaraku, benar-benar rebut keberkatan. Ya,
Ini saudara-saudaraku. Jadi di dalam kayu salib pengampunan itu, di situ kontras Taurat. Situ. Di dalam Matius pasal 5 itu, Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di situ saudaraku. Di mana itu dihentikan? Doa Tuhan Yesus di kayu salib itu. Ini. Ya. Ayat 38, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Mendengar firman di mana ini? Dalam hukum Taurat. Nah. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Haleluya saudaraku. Nah ini sekarang dunia ini berlawanan, ribut, mukul-mukul. Sebenarnya kemarin demo tapi ada yang mukul, ada yang kena diinjak-injak, dibuka lagi celana. Aduh. Nah ini keadaan akhir zaman. Di sini inilah doanya Tuhan Yesus sebagai menutup. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Haleluya saudaraku. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Haleluya saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita ya. Ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ya ini saudara-saudaraku. Jadi 38 tadi, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini saudara-saudaraku. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Firman mana itu? Taurat. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Contohnya Yesus di kayu salib. Makanya di kayu salib itulah penutupnya saudaraku. Taurat itu. Di situ diterangkan. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya saudaraku, biarpun kita melakukan itu, tapi namanya rezeki kita tetap milik kita, berkat kita tetap berkat kita. Karena apa? Diambil baju kita, Tuhan kasih ganti, mungkin 2, 3, 4, 5, mungkin 10, mungkin selusin, diganti oleh Tuhan. Orang yang rebut itu udah habis, tapi orang yang diberkati Tuhan, namanya matahari kasih. Habis ini hari, besok pasti ada. Haleluya. Besok ada lagi. Tidak habis berkat Tuhan. Seperti matahari. Ini saudara-saudaraku,
Di situ kita ini. Jadi jangan takut dijahati. Nanti Tuhan akan menunjukkan. Sampai dia bingung. Loh, udah kujahati masih tetap dia keberkatan. Dia melawan Tuhan. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Haleluya. Ini saudaraku. Makanya saya lihat Taurat itu ditutup, disalib Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Tuhan membuat pengiringan yang baru, persekutuan yang baru, kelompok yang baru. Kalau orang berkata agama itu sebenarnya cuma artinya tidak kacau, itu saja. Tapi ya sudah begitu pengertian dunia. Ini saudara-saudaraku. Dan apa itu kelompok yang baru? Dalam Yohanes 2 itu, rombak yang lama ini aku membangun dalam 3 hari. Yang dimaksud di situ adalah kematian Yesus Kristus. Haleluya. Dan di akhir kehidupan itu masuk kepada kematian adalah doa pengampunan. Haleluya. Yakin itu boleh terjadi bagi kita? Amin, saudaraku. Wah, hanya di dalam Yesus itu boleh terjadi. Kita bersyukur ini. Kalau belum sampai kepada Yesus, tetap mata ganti mata, gigi ganti gigi, main pelan-pelan terus sampai dunia kiamat. Tapi kalau di dalam Yesus sudah langsung dimulai, apapun yang dilakukan, berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Tapi jangan khawatir, rugi dong kalau begitu, habis dong. Loh, matahari kasih Tuhan gantinya. Artinya apa? Tidak habis-habis. Kalaupun habis malam ini, karena matahari itu dari fajar sampai rembang matahari, sampai nanti sunsetnya itu jam 6, pasti besoknya nggak usah berdoa, pasti dia datang, hadir juga. Matahari itu menuju kesetiaan yang terus-menerus sampai dunia kiamat. Itu matahari kasih Tuhan, tidak habis-habis. Ya, ya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Itu matahari kasih Allah, nggak pernah terlambat. Itulah yang tidak pernah terlambat. Setiap fajar, jam berapa kira-kira itu? Jam 6, matahari pasti muncul. Kalaupun dia ditutupi, bukannya dia tidak muncul, dia sudah muncul. Dan nanti kalau kabutnya sudah pergi, mataharinya juga kelihatan. Tapi bukan dia terlambat, hanya dia ditutupin aja. Nanti kalau kabutnya sudah pergi, ya siralnya kelihatan lagi. Itu yang menaungi kita. Jadi kesana kita, saudara-saudaraku. Itu sebabnya posisi kita bukan posisi membalas lagi. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16, posisi kita di tengah-tengah dunia ini adalah bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Nggak boleh saudaraku melawan. Bagaimana bisa melawan?
Posisinya Tuhan sudah tempatkan itu. Tapi ingat, matahari kasih Allah menaungi kita. Ini saudara-saudaraku. Dan jalan ini sudah harus jalannya Yesus. Dia mati, satu mati untuk menyelamatkan seluruh dunia. Haleluya. Oh, luar biasa. Tidak ada jalan lain. Itu jalannya Tuhan. Sebabnya kalau kita semakin mengerti, saudaraku, ibadah kita hari ini bukan ibadah biasa-biasa, tapi harus menghayati. Makanya sangat rugi kalau nggak bisa menghayati ini. Itu sebabnya harus melihat Yesus Kristus. Dan sebagai detailnya, terperincinya, itu Yesaya pasal 53 mulai ayat 1. Itu proses yang terakhir itu. Saya mau mengajak kita baca, saudaraku. Saya senang biar Tuhan menolong. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Ayat 1 ini ya. Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saudaraku, ada waktunya hal seperti ini bagus, saudaraku. Tapi manusia ingin menonjolkan, bagaikan menonjolkan keindahannya bunga-bunga di ladang. Sebagus apapun itu namanya keindahan manusia adalah bagai bunga yang paginya mekar, sorenya layu. Itu kemuliaan manusia, itu keindahan manusia. Makanya jangan membanggakan kedagingan kita. Gak ada artinya. Harus mengikuti teladan Yesus. Ini saudara-saudaraku. Manusia ingin menonjolkan, aku lebih pintar, aku lebih hebat. Makanya di dunia ini, ya itulah yang ada, saudaraku. Tapi kalau sudah dibentuk Tuhan harus beda. Amen. Kalau anak-anak Tuhan harus beda, yang mengerti. Orang gereja juga belum mengerti, ya nggak ada artinya apa-apa, sama. Tapi kita bukan hanya orang gereja, tapi juga mengerti. Yang kita banggakan bukan keindahan bunga-bunga di ladang, itu keindahan kedagingan manusia. Tapi yang kita tonjolkan adalah kebaikan matahari kasih Tuhan. Ini selalu menghidupkan, saudaraku. Iya, ini. Kalau udah jam 10 sampai jam 12, pikirnya Tuhan, anak-anakku ini ada kerja di kantor ini, ada yang masak gini, udahlah biar panas. Jadi panas kadang-kadang dari jam 10 sampai sekitar jam 2. Kalau itu jangan di luar, bisa nanti sakit kepala. Tapi Tuhan sudah atur semuanya. Hal yang baik, matahari kasih Tuhan itu diatur oleh Tuhan. Indah semuanya, saudaraku. Kadang-kadang kita ini kalau antara jam 10 sampai jam 2 di mana? Di rumah kan? Ini saudaraku. Tapi kalau di luar itu,
keluar rumah lagi, ada yang belanja, ada yang apa. Tapi mataharinya juga sudah redup, sudah enak, indah. Tuhan itu atur semuanya. Pokoknya kasih Allah indah setiap saat. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini kalau secara kemanusiaan tidak ada saudaraku yang kita tonjolkan. Sebabnya jangan menonjol. Sering sekali yang tidak menonjol itu yang Tuhan perhatikan, baru diangkat oleh Tuhan. Amin saudaraku. Benar. Kalau yang menonjolkan itu malah dibiarin, biarin aja sih. Udah ketahuan dia segitu-gitunya. Itu saudaraku. Dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak ada sehingga kita menginginkannya. Dia dihina, dihindari orang. Ini seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah ini saudaraku, kalau kita disepelekan orang tidak masuk hitungan, Tuhan mau proses kita supaya nanti muncul langsung indah saudara-saudaraku. Ini apa yang Tuhan lakukan kalaupun demikian? Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Inilah kasih Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Haleluya saudaraku. Disinilah kita perlu bertumbuh di akhir zaman ini. Itu namanya keagamaan kita melebihi dari keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Luar biasa saudaraku. Jadi kita bisa dipakai Tuhan, kasih yang menghidupkan orang lain, kasih bagaikan api yang tidak mematikan rumput, yang tidak panas menyakitkan, tetapi api Tuhan yang membuat hati Musa berkobar-kobar. Ini saudaraku, biar orang lain melihat kita jadi senang, dia berkobar-kobar. Jangan bilang, ada orang bilang, oh kalau aku lihat itu gak senang, aku gak senang. Kenapa? Habis. Ini ada yang mulai keluar 1, 2, 3. Apa? Sombong. Apa? Ketus? Apa? Ya segala macam lah. Ini sudah. Maka kita harus matahari kasih yang selalu menghidupkan. Biar ini boleh terjadi, sehingga orang lihat kita itu harus kesaksian orang. Aku kalau ketemu si Anu senang deh, ingin rasanya aku lama-lama ngobrol sama dia, cuma nggak ada waktu. Indah saudaraku, haleluya. Dia bilang, aku yang bukan itu, aku nggak mau dekat-dekat. Pergi saudaraku. Jadi kita harus matahari kasih Allah, nggak membakar, ya, tapi membuat orang bersemangat. Haleluya. Lihat kita orang harus semangat. Ya, ini saudara-saudaraku. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ini orang lain itu bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan semangat.
Ini saudaraku. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Itu berdoa, Bapa ampunilah mereka. Ini saudaraku. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini, saudara-saudaraku, kekeliruan kita juga ditanggung olehnya. Luar biasa saudaraku. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, berkeliru juga kemana-mana. Pakai GPS, nggak ada GPS-nya, karena ini kerohanian. Nah, GPS kalau ke Bekasi boleh, tulis nama saya langsung dibawa ke rumah. Mengambil jalan ini, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ditimpakan kepada Yesus. Ini kekeliruan kita sudah ditimpakan kepadanya. Hanya saudaraku, jangan karena ditimpakan kepadanya dibuat terus. Nah, kita nggak bisa maju nanti di situ terus, timpakan bikin lagi, timpakan bikin lagi. Sudah harus meningkat saudara-saudaraku, supaya kita siap bagi hari kedatangannya. Ini saudaraku, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Nah, saudara-saudaraku, ini artinya kita bukan bela Tuhan, tapi Tuhan yang bela kita habis-habisan. Nah, kalau Tuhan begitu itu nggak usah kita yang mikirkan itu. Tuhan sudah siapkan. Dia harus bagaikan benih yang mati, dan sesudah mati dia bertumbuh dan berbuah banyak. Itulah keselamatan dunia. Makanya saudaraku, kata yang terakhir kepada matinya, Bapa ampunilah mereka. Dan itu adalah penutup hukum Taurat bagi mereka yang diberkati oleh Tuhan. Nanti bangsa Israel secara bangsa itu akan mengalami itu. Tapi kalau itu sudah terjadi, keselamatan sudah tertutup bagi dunia. Ini saudara-saudaraku. Tapi sebelum mereka, ya kita ini di dalamnya kita adalah manusia yang hidup beruntung. Ini saudara-saudaraku. Jadi Yesaya 53 ini adalah keterangan resmi. Kalau dibuka satu-satu, bagaimana Yesus dalam kemanusiaannya sebagai yang terakhir menutup cara Taurat itu kepada pengiringan di dalam bangunan 3 hari. Itulah kematian, kebangkitan Yesus, dan pulih kepada keadaannya semula. Tuhan sepenuh. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya tadi kita belum baca. Saya mau ajak kita melihat dalam Yohanes pasal yang kedua itu. Saya mau baca dulu bagi kita Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Itu bait Allah yang ukurannya dari Gunung Sinai itu, saudaraku, Taurat itu. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, jadi
tempat persembayangan kita, pondasi kerohanian kita. 21. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus dalam keadaannya pengampunan tadi, itulah merombak hukum Taurat. Mata ganti mata bisa menutup, gigi ganti gigi, dan lain-lain. Tapi dalam kematian Yesus tidak ada pembalasan. Yang ada, Bapa, ampunilah mereka. Jadi ini namanya hukum kasih. Ini saudaraku. Jadi hukum Taurat menunjuk kesalahan, menghukum. Tapi dalam Yesus yang nanti kita sebutkan, tertulis kehidupannya adalah Injil. Itu adalah Injil kasih karunia. Ini saudara-saudaraku. Itu sesudah Yesus bangkit dari orang mati. Itu sebabnya saudaraku, di dalam Efesus pasal 2, kita semuanya harus dibangun di atas korban Yesus itu. Ayat 19, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya saudaraku, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kematian Yesus, di atasnya adalah para rasul, dan di atasnya disitulah kita dibangun. Apa itu? Itulah bukan Taurat, tapi adalah kasih. Haleluya. Ini saudaraku, itu sebabnya Yesus berkata, kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari hukum Taurat atau ahli-ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan tolong kita. Dari situlah Yesus berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, kira-kira apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau keagamamu tidak lebih baik dari hukum Taurat, kamu tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kita dibangun di atas kasih Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku. Jadi akulah jalan. Bagaimana kita jalaninya? Jalan begini. Nah, harus lebih baik dari pengiringan ahli-ahli Taurat. Tidak menuntut, tidak membalas, tapi sesakit apapun sudah semakin berani berdoa, Tuhan ampuni dia. Kalau dia orang dekat, Tuhan ampuni suamiku. Haleluya saudaraku. Bukan mati kau. Jangan saudaraku. Suami juga biar Tuhan tolong. Dia berdoa, Tuhan ampuni istriku. Amin saudaraku. Semuanya kita saling, ampuni edaku, ampuni kakakku, ampuni saudaraku, ampuni mertuaku, ampuni menantuku. Kiranya Tuhan kuatkan kita. Ini prakteknya nggak gampang loh, tapi dengan kuasa Roh Kudus Dia akan memampukan kita. Itu sebabnya saudaraku, Taurat itu hanya membimbing sampai kepada Yesus. Ini kita harus jelas. Belum kita baca, ya kita baca Galatia pasal 3 ayat 24.
Tetapi kitab suci telah, ya boleh 22 dulu, mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Amin, saudaraku. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ya. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun atau hukum Taurat. Itu sudah ditutup di dalam kematian Yesus. Sudah membayar semua, sudah menggenapi semuanya, sehingga semua inti dari Taurat itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kira-kira tertulis di mana Alkitab ya? Tapi di mana? Matius 22. Ya, Matius 22. Ini saudara-saudaraku. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, kita suka kepada firman. Mengasihi Tuhan, kita jadi pelaku firman Tuhan. Sampai hidup kita tidak ada salah kepada firman. Sehingga kalau Tuhan menghukum manusia, nanti dicocokkan kepada firman. Saudaraku, itu sebabnya sekarang ini kita jangan hanya Kristen, tapi harus sudah semakin lihat tindakanku ini sejauh mana sudah sesuai dengan firman. Harus selalu begitu. Karena 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, kita mau baca sebentar dulu ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Di situ disebutkan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kita, saudaraku, kasih kepada Allah itu sampai kita nanti tidak takut lagi kalau ada penghukuman. Orang selalu was-was, ada tahta pengadilan, ada tahta putih pengadilan. Tapi sekarang kalau kita sudah semakin sesuai dengan firman, tidak ada yang kita khawatiri. Kasih itu tidak ada ketakutan sama sekali. Apapun nggak ada, saudaraku. Di dunia dan akhirat tidak ada ketakutan. Kalau nyawa kita diambil, ya sudah surga. Haleluya, saudaraku. Kenapa orang takut? Satu, masih senang dunia, masih suka makan daging B1 B2. Ini kadang gini, saudaraku, belum siap berbuat baik. Nah, ini yang terutama. Ya, ini saudaraku. Tapi semuanya itu Tuhan ciptakan kita adalah untuk hidup kekal selama-lamanya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya lakukan firman sampai kita tidak takut lagi dengan apa saja pun.
Ya, orang takut itu karena satu dikuasai dosa, satu masih diikat oleh dunia. Tapi kalau kita tidak dikuasai dosa, tidak diikat oleh dunia, siapa takut? Nah, nggak ada yang ditakuti. Apapun yang terjadi, kita tinggal menyanyi di sana, oh ingatlah rumah Bapa, di sana, oh ingatlah rumah Bapa. Ada rumah kita di surga, haleluya. Cantik saudaraku. Apapun perumahan di dunia ini, mungkin orang juga suka apartemen, tapi ada rumah di surga paling baik, Yerusalem baru. Orang apa itu? Lantainya aja dari emas murni. Haleluya. Bagaimana saudara-saudaraku? Jangan takut. Kalau sudah hidup mengasihi Tuhan, wah, menanti rumah kita di sana. Oh ingatlah rumah Bapa, mana susah. Pokoknya nggak ada lagi ketakutan saudaraku. Indahlah semuanya. Nah, mengasihi sesama, ya selalu menghidupkan. Diawali dengan ampunilah mereka. Cinta, pengampunan. Karena demikianlah Allah. Apa ya? 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa kita. Ada pengampunan saudara-saudaraku. Yesus mengakhiri hidupnya, kata terakhir itu adalah ampunilah mereka. Biar ini lengkap. Jadi kalau kita menyanyi salib Tuhan, nanti kita menyenangkan bagi Tuhan, kita menyenangkan bagi sesama. Berdoa untuk saudara-saudara kita, bahkan kita juga menjadi matahari kasih yang selalu menghidupkan. Jangan mendoakan kecelakaan orang, jangan mendoakan kerugian orang. Apapun yang terjadi, berkatilah dia. Bukan hanya yang kita kenal, musuh saja kita memberkati dia. Ini saudara-saudaraku. Jadi itulah salib yang sungguh-sungguh. Tadi kalau nyanyi kita itu apa itu salib kita itu? Majulah singers.